Oke. Berarti untuk yang lingkaran tadi, ingat bahwa lingkaran itu persamaan umum ya, kita sebut sebagai persamaan umum. Persamaan umum adalah persamaan yang akan kita kembalikan ke dasarnya atau persamaan bakunya. Untuk persamaan umum lingkaran, kebetulan di literaturnya ini pusatnya itu kita gunakan H, K ya. Jadi bebas mau H, K, A, B terserah. Jadi kalau tadi saya gunakan berarti R kuadrat sama dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Mau R-nya di sebelah kanan sama dengan atau sebelah kiri sama dengan, terus bebas ya. Nggak ada ketentuan. Contohnya di sini yang waktu kemarin kita bahas, kita diminta untuk mencari persamaan baku dari sebuah pusat 1,-5 dan juga R-nya atau jari-jarinya itu 5. Kita kembalikan ke persamaan lingkaran yaitu R kuadrat sama dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. A-nya adalah 1, B-nya itu negatif 5. Ya kan, B-nya negatif 5. Jadi di sini R kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat tambah Y plus 5. Kenapa plus? Karena min ketemu min. Y plus 5 kuadrat. Oke. Di sini sebenarnya sudah kita anggap sebagai rumus baku ya. R-nya kita ganti 5. Di sini sebenarnya sudah sampai persamaan baku. Tapi kalau diselesaikan juga nggak apa-apa. Ini persamaan baku lingkaran. Lalu yang contoh 3, perlihatkan bahwa ada sebuah persamaan seperti ini. X kuadrat min 2X plus Y kuadrat plus 6Y sama dengan negatif 6. Nah, ini itu persamaan menyatakan sebuah lingkaran. Kira-kira berapa sih nilai pusat serta jari-jarinya? Ini ada persamaan soal, kita diminta untuk mencari pusat dan jari-jari. Maka nanti persamaan ini akan kita bawakan ke persamaan umum atau persamaan baku. Apa persamaan baku lingkaran? Kan tadi sudah disebutkan. Yaitu R kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat tambah Y min B kuadrat. Kebetulan ini ada tanda kuadratnya di persamaan soal. Ya. Ada persamaan kuadrat, maka otomatis nanti ini kemungkinan besar akan kita bawakan ke persamaan kuadrat. Namun ada kendala di sini. Kalau misalkan ini masing-masing ya, X sendiri, Y sendiri. Kalau persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C, nah di sini kurang nilai C-nya. Oke, jadi kalau misalkan kita tuliskan gitu ya, X kuadrat min 2X plus CX. Jadi C untuk persamaan X-nya. Sama X kuadrat. Lalu Y kuadrat tambah 6Y tambah CY. CY ini akan kita kembalikan ke persamaan umum Y kuadrat. Ya, sama dengan negatif 6. Nah, tugas kita mencari CX dan CY. Ternyata nilai C itu bisa kita gunakan persamaan ini nih. B min 2, bukan B min 2, B per 2 kuadrat. Jadi nilai C-nya kita ambil dari B per 2. B itu apa? B itu ya kita ambil dari nilai yang ada di persamaannya. Ya kan ya? Jadi kalau misalkan acuan kita adalah CX, berarti kan C pada persamaan kuadrat X. Nah, di sini nilai B-nya itu adalah negatif 2. Ya kan ya? Negatif 2. Maka C-nya itu adalah B per 2 kuadrat. Kemudian CY itu BC dibagi 2 kuadrat. B pada persamaan kuadrat C itu adalah 6. Nah, di sini 6 nih. Maka persamaannya 6 per 2 kuadrat. Ya. 6 per 2 kuadrat. Sama dengan 6. Oke. Jadi ingat kembali bahwa pada persamaan atau yang di sini ada tanda sama dengan, kalau misalkan kita sebelah kiri maupun sebelah kanan ditambahkan dengan sebuah angka, ya kan?
ditambahkan dengan sebuah angka, maka yang ruas lainnya pun harus sama-sama ditambah dengan angka yang sama. Di sebelah kiri tadi ada penambahan C kan ya, berarti ini ada dengan CY. Oke, CX-nya tadi min 2 per 2 kuadrat, ya kan? Kemudian CY-nya adalah 6 per 2 kuadrat. Ini membuktikan bahwa ruas kanan pun harus ditambahkan dengan apa yang ada di ruas kiri yang barusan kita tambahkan. Sekarang kita sederhanakan ya. X kuadrat min 2X plus 1. Jadi min 2 per 2 kuadrat itu 1. Adapun Y-nya itu adalah CY-nya, sorry, 6 per 2 kuadrat. 6 per 2 adalah 3. 3 kuadrat, ya, 3 kuadrat itu adalah 9. Sama dengan ini sama juga, kita sederhanakan jadi 1 per 9. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, X kuadrat min 2X plus 1 itu faktornya adalah X min 1 kuadrat. Adapun Y kuadrat plus Y plus 6Y plus 9 itu adalah Y plus 3 kuadrat. Yang sebelah kanan kita sederhanakan jadi 4. Ya. Yang sebelah kanan kita sederhanakan jadi 4. Oke. Kita lihat di sini. X kuadrat min 2X plus 1. Faktornya adalah X min 1 kali X min 1. Karena kalau ini kita kembalikan ya, X kali X adalah X kuadrat, X kali min 1 adalah min 1X. Min 1 kali X adalah min 1X, min 1 kali min 1 plus 1. Karena ini pengulangan boleh kita kuadratkan. Adapun yang Y-nya tadi apa? Y kuadrat plus 6Y plus 9. Faktornya kalian bebas mau mencari faktor seperti apa. Ya. Kita dapat kesimpulan bahwa faktor di sini itu adalah X plus 3 kali X plus 3. Karena pengulangan boleh kita kuadratkan. Ini bukan X, sorry, Y ya. Karena di situ Y kuadrat plus 6Y. Kayak gini. Tadi sampai sini ya. X min 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Oke, ini persamaan yang sudah kita sederhanakan. Kita tadi dituntut untuk mencari berapa nilai pusat lingkaran dan juga jari-jari. Oke, kita kembalikan dulu persamaan umum lingkaran. Ingat bahwa persamaan umum lingkaran adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau ini kita sejajarkan dengan persamaan sederhana tadi, bahwa posisi min 1 sama dengan min A sama, plus 3 dengan B sama, ya, 4 dengan R kuadrat sama. Oke. Ingat kembali bahwa 4 itu adalah 2 kuadrat kan ya. Jadi kalau kita samakan, ternyata posisi R dengan 2 itu sama. Maka kita dapati kesimpulan bahwa nilai A-nya itu adalah 1, B-nya adalah min 3, R-nya adalah 2. Nah, ini kalau kita kembalikan ke persamaan lingkaran, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan 4. Kan ya? Ya udah. Maka nilainya menjadi seperti ini. X min A-nya adalah 1 kuadrat tambah Y min B-nya min 3 kan ya, sama dengan kuadrat 2 yang di kuadrat. X min 1 kuadrat tambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 4. Dan ternyata ini sama dengan persamaan di soal yang sudah kita sederhanakan tadi. Oke. Jadi disitulah manfaat dari persamaan lingkaran. Selanjutnya akan kita bahas di sini ada rumus titik tengah. Ya, rumus titik tengah. Apa itu rumus titik tengah? Jadi gampangannya rumus titik tengah itu adalah untuk mencari
titik tersebut titik yang berada di tengah-tengah garis. Jadi persamaan yang digunakan untuk mencari titik di tengah-tengah garis. Oke. Nah, di sini kalian perhatikan ada sebuah garis dari 0 sampai 4. Maka tentu titik tengahnya ada di situ ya. Ada di angka 2. Karena dari 0 sampai 2 itu 2, sampai 2 itu 2. Intinya adalah titik tengah itu nanti jaraknya sama dari ujung ke tengah. Baik dari ujung kanan maupun ujung kiri. Nah, ini kalau kita sesuaikan dengan koordinat kartesiusnya ya. Kita kembalikan ke koordinat kartesius. Ada koordinat kartesius itu y sama x seperti ini. Ya kan? Oke. Lalu perhatikan bahwa ujung yang pertama atau ujung paling kiri itu adalah 0,0. Maksudnya posisinya ada di 0,0 ya. X-nya 0, y-nya 0. Lalu ujung lainnya 4,0. Berarti x-nya di 4, y-nya di 0. Maka titik tengahnya kan tadi ada ya. Di 2,0. Ternyata kalau kita kembalikan ke atas gitu ya. X, Y itu adalah X1 tambah X2 dibagi 2, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Jadi ini 4 tambah 0 dibagi 2 adalah 2. 0 tambah 0 bagi 2 adalah 0. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, oh ternyata ada sebuah persamaan rumus titik tengah, yaitu X1 plus X2 per 2 tambah, Y1 per Y2. Y1 tambah Y2 per 2. Ini titik tengahnya. Nanti nilainya berapa di sini? Y. Oke. Itu kalau garisnya lurus. Nah, ini kita miringkan garisnya nih. Jadi jangan bingung, walaupun dimiringkan pun sama. Karena garis itu tentu terdiri ya dari dua titik ujung, Q dan titik ujung Y, P. Di sini kebetulan titik ujungnya P, Q ini. Di P ada X1, Y1, di Q X2, Y2. Maka titik tengah di sini koordinatnya adalah X1 plus X2 dibagi 2 dan koma Y1 plus Y2 dibagi 2. Maka nanti koordinatnya di situ tuh. Oke. Itu untuk konsepnya dulu. Sekarang ada contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang mempunyai ruas garis dari 1,3 dan 1,3 ke 7,11 sebagai diameter. Kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran. Ingat bahwa persamaan lingkaran tadi apa? Sini ya. Persamaan lingkaran itu X min 1 kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah tadi itu jarak kedua titik itu disebut sebagai diameter ya, sebagaimana di soal. Ternyata setelah saya gambarkan gambarannya, koordinatnya itu di 7,11 dan 1,3. Ya. Oke. Kita lihat dulu yang warna biru ini. Ingat bahwa ini itu adalah oke. Jadi dari 1,3 ke 7,11 itu kan diameter, ya kan? Diameter lingkaran dia memiliki pusat tepat di tengah-tengah garis diameter. Sehingga kesimpulannya, ternyata pusat itu pada kasus ini ya, titik tengah pusat ini bisa kita pinjam rumus titik tengah. Karena titik tengah ini bisa kita ambil dari dua titik ujung ke ujung pada lingkaran. Apa itu rumus titik tengah tadi? Rumus titik tengah adalah ya, karena pusat lingkaran itu A, B, berarti koordinat x y-nya untuk A-nya adalah x1 plus x2 dibagi 2. X1-nya 7, x1-nya 1, x2-nya 7. Dari mana nilainya? Dari ujung-ujung titiknya tadi.
1,3 berarti X1-nya 1, X2, Y1-nya 3. 7,11 berarti X2-nya 7, X2-nya 11. Oke. 1 tambah 7 dibagi 2 adalah 4. Maka pusat A-nya atau titik tengahnya, karena kebetulan ini sama dengan titik tengah, maka nilai pusat A-nya itu 4. Lalu untuk B-nya, Y1 tambah Y2 dibagi 2. Dari mana itu? Dari nilai koordinat ujung ke ujung. Y1-nya 3, Y2-nya 11. 3 tambah 11 bagi 2. 3 tambah 11, 14 bagi 2 itu 7. Nah, di situ kita dapat nilai A, B-nya itu 4,7. Oke. Jadi kesimpulannya, pusat A, B bisa kita gunakan rumus titik tengah. Kita masih ada satu PR untuk mencari nilai R-nya ini berapa nih. Oh, ternyata nilai R itu adalah setengah kali jarak. Nah, di sini jaraknya belum tahu. Sehingga kita pinjam persamaan rumus jarak untuk mencari jarak diameternya dulu. Ini ada rumus jarak. Ingat kembali bahwa persamaan rumus jarak itu adalah d PQ ya, atau jarak dari P ke Q itu akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. X2-nya 7, X1-nya 1. Oke, di sini. Aduh, baterainya habis. Oke. Baik. Jadi sampai sini ya. X2-nya 7, X1-nya 1 dari soal tadi ya. Tujuh kali 1, 6 kuadrat. Ya kan? Kemudian 11 kurangi 3 itu 8. 8 kita kuadratkan nanti. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. 36 tambah 64, 100. Akar 100 adalah 10. Atau awalnya plus minus 10. Ingat bahwa jari-jari itu setengah D. Ya udah, setengah kali 10 adalah 5. Kita dapat nilai jari-jarinya itu 5. Kemudian kita masukkan ke persamaan umum dari lingkaran. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya udah ini. X min 4 kuadrat tambah Y min 7 kuadrat sama dengan 5. Ini sudah jawabannya. Oke. Jadi seperti itu untuk mencari persamaan baku dari persamaan yang ada. Oke, kalau sudah tadi dari persamaan lingkaran, kita lanjut sekarang ke materi berikutnya. Nah, nanti ke bawah kita akan banyak membahas tentang kemiringan gradien, kemiringan garis, gradien, ya. Jadi sebenarnya gradien itu adalah garis lurus yang dimiringkan. Jadi gradien itu adalah garis lurus yang dimiringkan.
Oke. Kita perhatikan dulu gambar 7 di sini. Ya. Gambar 7 di sini ada sebuah garis yang melewati dua titik A dan titik B. Di mana koordinat A-nya adalah 3,2, kan di situ X-nya 3. Oke. X-nya 3, Y-nya 2, 3,2 dan 8,4. X-nya 8, Y-nya 4. Oke. Kalau kita lihat kenaikan vertikal, secara vertikal, ingat bahwa vertikal itu dari X ke 3. Kalau vertikal itu sumbu Y, kalau horizontal itu sumbu X. Nah, kenaikan posisi kita adalah kita lihat sumbu Y-nya. Nah, kita lihat di sini. Posisi awal Y-nya itu kan di 2. Posisi Y akhir di 4. Maka akan terjadi kenaikan dari 2 ke 4. Atau kalau selisih dari 2 ke 4 itu kan 2. Maka akan ada kenaikan 2 ke atas. Nah, di sini juga terjadi kemajuan. Maju dari X awal ke X akhir. X awalnya adalah 3, ya, X akhirnya 8. Oke. Selisihnya 8 kurangi 3, 5. Maka dia mengalami kemajuan. Kemajuan itu secara horizontal. Horizontal itu sumbu X sebanyak 5 langkah atau 5 satuan. Nah, ini membentuk kemiringan. Ternyata kemiringan itu bisa kita ambil dari kenaikan per kemajuan. Sini ya, kenaikan per kemajuan. Kenaikan tadi selisih sumbu Y-nya kemajuan atau majuan itu selisih sumbu X. Berapa nilainya kalau tadi? Ya, tadi kan kita dapat nilainya Y-nya 2, X-nya 5. Jadi kemiringannya 2 per 5. Atau bahasa lain dari kemiringan disebut sebagai gradien, yaitu simbolnya M. Jadi kemiringan simbolnya itu M ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Gambar yang tengah tadi. Ingat bahwa kenaikan Y-nya adalah Y2 dikurangi Y1, kemajuan X-nya adalah X2 min X1. Baru kita bagi Y terhadap X ya. Kemudian kita lihat gambar yang paling ujung di sini. Oke, ada gambar paling ujung. Ada gambar paling ujung. Awalnya itu dari A ke B, yang paling luar itu ya, warna abu-abu. A-nya X1, Y1, B-nya X2, Y2. Ini kalau kita lihat kemiringannya atau gradien kan, kenaikan dibagi majuan. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Oke. Lalu garisnya ini kita perpendek dari A aksen ke B aksen. Maka kita dapat M aksen atau gradien setelah kita pendekkan. Kenaikan dibagi kemajuan, yaitu Y2 aksen min Y1 aksen dibagi X2 aksen dikurangi X1 aksen. Ternyata nanti nilai ini akan sama sebenarnya. Maka untuk gradien itu selain Y2 dikurangi 1 dibagi X3 min X1 bisa kita gunakan juga persamaan ini. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y2 aksen dibagi dengan Y1 aksen sama dengan dibagi X2 aksen min X1 aksen. Oke. Ini ada contohnya, ya kita perhatikan di sini. Jadi ini ada sebuah titik pusat ya. Titik pusatnya di koordinat oke. Nah, di sini koordinatnya X, Y 2,0. Koordinat
titik pusat itu adalah 2,0. Titik ini. Lagi. Maka kita lihat kemiringan. Nah, ini kebetulan ada banyak garis miring. Kita pengen lihat nih garis kemiringan yang melewati atau yang menuju ke sini nih. Yang melewati koordinat 4,2. Berapa kemiringannya? Ya udah, bahwa kemiringan itu adalah kenaikan dibagi majuan. Kenaikan adalah Y2 minus 1, majuan adalah X2 minus 1. 2 minus 1 berarti kan 2 dikurangi ini 2,1 ya, sorry, bukan 2,0. Yang ini 2,1. Oke. Y2 minus 1, 2 kurangi 1. Dibagi dengan X2 minus 1. 4 dibagi dengan 2. Hasilnya 1/2. Maka gradien di garis ini adalah 1/2. Lalu kita lihat atasnya ya, salah satu sampel lagi. Dia melewati koordinat titik 4,7. Maka gradien atau kemiringannya itu adalah 7 dikurangi 1 dibagi 4 kurangi 2. Hasilnya adalah awalnya kan 6/2 ya. 6/2 atau kalau kita sederhanakan jadi 3. Oke. Dan seterusnya nanti bisa dicoba sendiri. Nah, di sini kebetulan kalau dia tandanya negatif berarti kemiringannya nanti ke kiri. Lalu ada bentuk kemiringan 2 titik. Apa sih maksud kemiringan 2 titik? Kita lihat di sini. Kita pantau lagi, kita lihat lagi ya. Ada sebuah kemiringan yang melewati titik 3,2 dan X, Y. Ya. Ingat bahwa gradien atau kemiringan adalah kemajuan dibagi kenaikan dibagi majuan. Berarti kan M-nya ini kebetulan Y2-nya Y, X1-nya X. Jadi Y min 2 dibagi dengan X min 3. Dan kalau misalkan X min 3 kita pindah ke kiri atau ya ke kiri kalau kasus ini ya, ternyata M kali X min 3 sama dengan Y min 2. Atau di sini Y min 2 sama aja ya, M X min 3. Oke. Nah, kalau misalkan 3,2-nya ini kita jadikan X1, Y1, maka ini berubah ya jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Sehingga kita dapat sebuah persamaan pada 2 titik yang dilewati oleh gradien itu adalah di bawahnya. Sini ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke. Ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kesimpulannya seperti ini. Maka apabila nanti kita dapati sebuah persamaan seperti sebuah persamaan yang kok kayak mirip-mirip dengan persamaan umum, maka kita bisa dapat nilai-nilainya. Contohnya ada di sebelah kanan. Oke. Kita lihat di sini ada sebuah persamaan umum, ada sebuah persamaan soal. Y min 4 sama dengan 3 kali X min 2. Dari sini berapa sih nilai kira-kira nilai gradien atau kemiringan? Kalau kita samakan ke persamaan umum, Y min Y1 sama dengan MX dikurangin X min 1, ya. Maka nilai Y1-nya itu adalah 4 di sini ya. Nilai M-nya adalah 3 di sini. Oke. Nilai X1-nya adalah 2. Ya kan? Karena posisinya sama. Oke, contoh lain di sini. Ada sebuah persamaan
Y min 4 sama dengan 2 per 5 kali X min 8. Tentu nilai Y1-nya dulu adalah 4, M-nya adalah 2 per 5, ya. X1-nya adalah 8. Kalau kita mengacu pada persamaan umum, ya, Y min Y1 sama dengan MX min X. Contohnya, kita diminta untuk membuat sebuah persamaan garis. Jadi maksudnya persamaan garis itu ya, ini juga disebut sebagai persamaan garis. Ya, ini adalah persamaan garis. Maksudnya gitu ya. Kita diminta untuk membuat sebuah persamaan seperti ini. Dari gradien ya. Jadi kita diminta untuk mencari persamaan garis yang melalui koordinat pertama negatif 4,2 dan koordinat kedua 6 min 1. Langkah pertama kita tentukan dulu nilai gradiennya ya. Dari dua titik tadi sudah, bahwa nilai dari dua titik gradiennya itu adalah sini. Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Ya kan? Lalu untuk Y2-nya dari soal itu negatif 1, Y1-nya itu 6. Oke ya. Dari mana Y2 min 1 dari atas sih? Dari mana Y1 dari atas juga soalnya ya. X2 min X1 6 dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 4. Min 1 min 2 min 3 hasilnya 6 dikurangi min, berarti itu maksudnya plus tuh. Ya kan? Jadi 6 tambah 4 hasilnya 10. Ini kesimpulannya min 3 per 10. Maka nilai gradien atau kemiringannya adalah 3 per 10. Oke. Kemudian kita cari nilai X1 dan Y1-nya. Ya kan? Kalau misalkan yang kita lihat ya adalah yang persamaan yang apa, kalau kita acuannya di sini bebas mau dua titik, mau yang titik pertama atau titik kedua. Kalau yang melalui persamaan min 4,2 maka persamaannya ini ya, Y min 2 sama dengan min 3 per 10 kali X plus 4. Itu untuk koordinat min 4,2. Kalau dia melewati 6,1 ke 6, min 1 maka berubah menjadi Y plus 1 sama dengan min 3 per 10 kali X min 6. Itu disebut sebagai persamaan. Oke. Kemudian bentuk kemiringan perpotongan garis. Ya. Bentuk kemiringan perpotongan garis. Kalau tadi itu untuk bentuk kemiringan yang dua titik, sekarang perpotongan garis. Jadi kalau kita perhatikan ya, yang digambar 12 itu, yang dimaksud dengan perpotongan itu akan terjadi penumpukan ya. Yang namanya perpotongan akan memotong. Nah, dia ada dua garis A, B atau ada garis A, ada garis B. Yang disebut perpotongan ya yang warna merah itu, dia terjadi perpotongan di posisi tersebut. Selanjutnya ada garis ya kemiringan gradien yang tebel itu ya. Lalu dia memotong sumbu Y di koordinat 0, B. Oke. Jadi ada garis yang memotong sumbu Y. Bahasanya gitu. Kebetulan di sini dia memotong di koordinat 0, B. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi tadi garisnya memotong sumbu 0, B. Maka kalau kita gunakan persamaan umum dari persamaan garis, Y1 sama dengan MX min X1. Kebetulan nilai Y1 adalah B ya dari soal. Dari konsep tadi.
Maka Y min B sama dengan MX dikurangi 0. Ingat, ini Y dikurangi B sama dengan MX dikurangi 0 itu kan X. Berarti di sini M dikali X. Kalau misalkan kita pindahkan negatif B ke kanan, ya kan? Negatif B-nya itu ke kanan, maka berubah jadi Y sama dengan MX plus B. Nah, dari sini kita dapati bahwa ternyata nilai gradiennya ada di depan X. Ya. Contohnya misalkan ada persamaan 3 sama dengan 4X plus 5. Maka nilai gradiennya itu adalah 4. Gradiennya adalah 4. Atau disebut sebagai kemiringan perpotongan. Jadi gradien yang memotong. Oke. Nah, terkadang persamaan garis itu ya bukan selalu Y sama dengan. Contohnya di sini. Ada sebuah persamaan. Oke, ini diralat ya. Ini harusnya jadi seperti ini. Ada sebuah persamaan 3X min 2Y tambah 4 sama dengan 0. Berapa sih nilai M pada persamaan ini? Atau berapa sih nilai kemiringan gradien pada persamaan ini? Nah, dari sini sebenarnya kita bisa modifikasi jadikan Y sama dengan. Karena itulah yang akan kita cari nilai gradiennya. Maksudnya dari situ kita bisa dapat nilai gradien. Oke, awalnya di sini negatif 2 saya pindah ke kanan. Ya. Jadi 3X sama dengan 2Y. Karena negatif 2Y satu paket ya negatif, pindah kanan jadi positif. Oke, sebentar. Oke. Tadi sampai di 3X plus 4 sama dengan 2Y. Atau di sini saya ubah lagi jadi 2Y sama dengan 4 sama aja ya. Karena masih ada pengali di Y-nya yang dikalikan dengan 2, tugas kita Y-nya akan kita pindah ruas. Jadi karena di situ perkalian dengan 2, maka perkalian 2 ini pindah ruas jadi perkalian 1 per. Y sama dengan 3X plus 4 dikali 1 per 2. Atau Y sama dengan 3X plus 4 per 2. Ini kalau kita pisahkan jadi 3X per 2 tambah 4 per 2. Maka Y-nya adalah 3 per 2X tambah 2. Nah, dari sini kita dapat nilai gradiennya adalah 3 per 2. Karena kalau kita kembalikan ke persamaan awal, Y sama dengan 6X plus B. Maka nilai gradiennya adalah 3 per 2. Oke, jadi maksudnya dari sini kita bisa modifikasi. Nah, dia berpotongan di 2. Kenapa di 2? Ini kan perpotongannya di 2 ya. Karena 2 itu kan B. 2 itu B. Nah, B ini titik perpotongannya. Ini kalau misalkan kita lihat ke grafik ini. 0,B gitu ya. Ini ada 0,B, maka di situ B-nya berpotongan. Di titik B itu adalah titik perpotongan antara Y dengan garis. Oke. Nah, dari situ kita bisa dapat konsep-konsep baru, yaitu ada dua garis sejajar, ada dua garis yang tegak lurus. Oke.
Apa yang dimaksud dengan dua garis yang sejajar ya? Di dua garis sejajar ini ada ketentuan. M acuan atau garis kemiringan awal itu nilainya akan sama dengan garis kemiringan baru. Ini nanti akan kita pakai nih. M acuan sama dengan M baru. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dua garis yang sejajar maksudnya seperti apa. Ya, di sini ada dua garis sejajar ya. Garis pertama persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 2. Garis kedua persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 5. Oke. Kalau kita lihat di sini gradiennya sama-sama 2 ya. Jadi boleh kita sebutkan bahwa kalau misalkan dia sejajar, maka garis awal acuan sama dengan garis kedua atau garis baru. Garis kemiringan baru. Ya. Contohnya di sini. Jadi ada sebuah titik yang dilewati oleh garis, di mana garis ini sejajar dengan 3x min 5y sama dengan 9. Jadi maksudnya gini, anggaplah ini Ilusasiman ini belum tentu benar ya. Jadi ada koordinat 6,8. 6,8. Kita diminta untuk mencari gradien ini berapa. Persamaan garis ini berapa. Jadi ini Y sama dengan M. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini seperti apa sih persamaannya? Nah, ternyata garis ini tuh akan sejajar dengan garis yang memiliki persamaan 3x min 5y sama dengan 11. Berapa sih persamaannya? Oke. Langkah pertama, ya, jadi kita lihat dulu di sini. Oke. Dari persamaan yang ada di soal 3x min 5y sama dengan 11, berapa sih persamaan acuannya? Kan ini kita jadikan sebagai acuan ya, yang kita jadikan sebagai acuan sejajarnya garis baru. Oke, nah di sini kita lihat 3x min 5y sama dengan 11. Oke, karena yang mau kita cari adalah 5y, maksudnya kita mau jadikan dia y sama dengan, maka 3x saya pindah ke kanan, jadi negatif. Jadi negatif 5y sama dengan 11 dikurangi 3x. Kita mau mendirikan y tapi masih ada perkalian dengan negatif 5. Maka negatif 5 pindah ke kanan jadi 1 per negatif 5. 11 dikurangi 13 kali 1 per negatif 5. Ini sama aja 11 min 13 dibagi dengan min 5 ya. Lalu kita pisah masing-masing 11 per negatif 5 dikurangi 3s per negatif 5. Atau kalau kita sederhanakan jadi min 11 per 5 tambah 3 per 5. Ini biar rapi deh, biar rapi kita apakan nih? Kita, kalau dari sini kalian sudah bisa dapat nilai M-nya nggak apa-apa. Nah, ini saya rapikan jadi Y sama dengan 3 per 5X dikurangi 11 per 5. Nah, dari sini kita dapat nilai M awal. Nilai M awalnya itu adalah, atau M acuan aja deh. M acuan atau sama dengan M1 nilainya adalah 3 per 5. Ingat kembali, kalau pada garis yang sejajar, nilai gradiennya itu sama. Maka di sini kita samakan M1 sama dengan M2 sama-sama 3 per 5. Jadi M2 itu adalah M baru. Maka boleh kita buat sebuah persamaan. Ya. Ke persamaan garis. Apa persamaan garisnya? Tadi kan sudah ya. Y min 1 sama dengan MX min X1. Y1-nya 8 dari soal, jadi Y min 8. X1-nya itu 6. Jadi persamaan garisnya, persamaan barunya itu adalah, ini jawabannya ya. Y min 8 sama dengan 3 per 5 kali X min 6. Oke. Jadi nanti itu di kemiringan ada dua
garis. Ada garis sejajar dan garis lurus. Tegak lurus. Kalau garis sejajar, M acuannya atau M1 sama dengan M baru atau M2. Kalau yang tegak lurus, maka nanti akan ada gradien acuan dikali dengan gradien baru, nilainya adalah negatif 1. Atau kalau misalkan kita carinya adalah M baru ya, maka M baru itu adalah min 1 dengan M acuan. Kesimpulannya gitu ya, M baru sama dengan min 1 dibagi dengan M acuan. Kalau kita lihat dari soalnya di gambar ini, lurus, ini ada garis baru ya. Oke. Nah, garis baru ini dia tegak lurus. Oke. Kalau misalkan ini adalah garis 1, ini adalah garis 2. Oke. Bahwa tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ternyata garis baru ini dia tegak lurus dengan garis 1. Karena membentuk sudut 90 derajat di sini. Oke ya. Nah, seandainya dia mau bertegak lurus ya, garis baru tegak lurus dengan garis 2. Maka gambarnya bukan seperti itu ya, arahkan aja menjadi 90 derajat. Maka nanti kesimpulannya garis baru akan tegak lurus di sini nih. Oke, dia tegak lurus. Anggaplah ini 90 derajat gitu ya. Maka garis yang oranye ini, garis baru ini dia tegak lurus dengan garis 2. Tapi dia tidak tegak lurus dengan garis 1. Oke, maksud tegak lurus itu membentuk nanti 90 derajat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Jadi ada dua buah garis yang berpotongan. Oke. Jadi ada dua garis yang berpotongan, di mana masing-masing garis persamaannya itu adalah, ini kalau kita perhatikan, garis awal 3x plus 4y sama dengan 2, garis lainnya 6x min 10y sama dengan 7. Oke ya. Lalu lanjut soalnya, yang tegak lurus, jadi kita diminta untuk mencari garis baru, di mana garis baru tersebut harus diperhatikan nih sampai akhir. Dia tegak lurus terhadap garis yang pertama. Ingat, dia tegak lurusnya bukan terhadap garis kedua, garis pertama. Di mana tegak lurusnya garis pertama dengan persamaan apa? 3x plus 8. Maka nanti ini garis barunya akan berpotongan dengan persamaan 3x plus 4y sama dengan 8. Atau gambarnya sama dengan gambar di samping tadi ya, 16. Oke. Maka nanti akan kita lihat gradiennya itu adalah M1 kali M2 dengan nilai negatif 1, atau M2-nya sama dengan min 1 per M1. Sebelum kita cari dan bentuk garis gradien, kan kita perlu tahu nilai X, Y-nya. Nah, untuk kasus soal ini berbeda dengan kasus soal sebelumnya. Ya kan? Kalau sebelumnya itu sudah ada, pokoknya dia melewati garis, melewati koordinat 6,8. Maka nilai X-nya 6, Y-nya 8. Nah, kalau di kasus soal yang ini, ya, dia melewati garis yang berpotongan. Maka langkah pertama kita substitusikan dulu ya. Oke, di sini. Jadi soal awalnya itu adalah 6x min 10y sama dengan 7 dan juga 3x plus 2y sama dengan 8. Karena mau kita substitusikan, tentu kita mau mencari nilai dan y sama x-nya itu bisa. Langkah pertama kita mau mencari y-nya, kita kalikan yang bawah itu 2 ya. Jadi persamaan yang bawah kita kalikan dengan 2, karena nanti ya kan ya, kita mau menghilangkan x. Yang atas tetap. Jadi yang atas 6x min 10y sama dengan 7, yang bawah
3x kali 2 adalah 6x, 4y kali 2 8y plus 4y. Ini plus ya. Lalu 2 kali 8 adalah 16. Kemudian kita tinggal kurangkan saja, karena kebetulan 6x-nya sama ya, sama-sama positif. Jadi 6x dikurangi 6x ya adalah 0. Min 10y dikurangi 8y adalah min 18y. 7 dikurangi 16 adalah min 9. Karena kita mau mencari nilai y, min 18 pindah ke kiri, pindah ke kanan jadi pembagian, satu paket. Y sama dengan min 9 per min 18. Atau hasilnya adalah setengah tanpa negatif, karena negatif dibagi negatif. Y-nya dapat setengah. Sekarang nilai X ya. Kalian bebas mau masukkan ke persamaan atas atau bawah. Nah, di sini saya masukkan ke persamaan yang bawah. Ada 3X plus 4Y. Y-nya kita ganti setengah sama dengan 8. Jadi ini 3X, 4 dikali setengah adalah 2. Oke, 2-nya pindah ke kanan jadi negatif nanti ya. Jadi 3X sama dengan 8 min 2. Oke, 8 min 2 adalah 6. 3X. X-nya adalah 6 dibagi 1/3. Kenapa? Karena 3-nya pindah ke kanan ya. 3 ini pindah ke kanan jadi kali 1/. Jadi X-nya adalah 6 kali 1/3, hasilnya 2. Jadi kita dapat nilai Y-nya adalah setengah. Nilai X adalah. Kemudian kita cari gradien. Ya. Ingat, dia tegak lurus terhadap persamaan pertama. Maka yang kita gunakan adalah terhadap persamaan pertama. Apa persamaan pertama? 3X plus 4Y sama dengan 8. Oke, karena kita mau cari gradien, jadikanlah persamaan ini Y sama dengan. Oke, yang pertama 3X-nya pindah ke kanan jadi pengurangan ya. Di sini ada Y sama dengan 8 min 3X. 4Y sama dengan 8 min 3X. Oke. Karena kita mau menjadikan Y sama dengan, di sini masih ada perkalian dengan 4. 4 pindah ke kanan jadi 1/4. Jadi 8 min 3X dikali 1/4. Oke ya. Kemudian kita langsung kalikan aja, jadi 8/4 ini min 3X per 4. Jadi Y sama dengan 2 dikurangi 3/4X. Lalu kalau kita rapikan ya persamaannya, jadi Y sama dengan di sini ya, min 3/4X tambah 2. Oke. Ingat, dari sini kita sudah bisa dapat nilai gradien. Bahwa nilai gradiennya itu yang ini nih. Min 3/4 ini kita sebut sebagai M acuan. Karena ini yang mau kita jadikan acuan tegak lurusnya. Ingat, kalau tegak lurus itu M barunya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau tadi kan boleh langsung aja. M baru sama dengan min 1 per M acuan. Oke, nah di sini M1 atau M acuannya min 3/4 nih. Ya, M2-nya dikali M2 sama dengan min 1. Oke, awalnya itu kan gini ya. Min 1 dibagi min 3/4. Ingat lagi, A per B dibagi C per D itu adalah per B kali D per C. Jadi ini itu hasilnya adalah min 1 kali min 4/3. Hasilnya adalah 4/3, ini M baru nih. Oke, X-nya dapat, Y-nya dapat, M barunya dapat. Langsung kita masukkan ke persamaan gradien. Persamaan garis lurus. Sini ya.
Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1 adalah setengah, jadi Y min setengah. Sama dengan M kali X min X1 adalah 2. Oke, tadi M-nya dapat 4/3, maka persamaan garisnya yang baru itu Y min setengah sama dengan 4/3 kali X min 2. Ini disebut sebagai persamaan baru. Baik dari kemiringan atau persamaan garis dan lain sebagainya, kalau ada yang mau dikonfirmasi atau disampaikan, silahkan boleh disebutkan ya. Ada yang di bagian mana yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, berarti cukup sebelum kita lanjut sedikit ke grafik persamaan. Silahkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum? Pak, mau izin nanya, Pak. Silahkan. Itu yang 1/5 itu dari mana ya, Pak? Yang mana? Di atas itu. Yang 1/-5 di atas. Yang Y 11 min 3X. Bentar. 1/-5-nya dari mana, Pak? Oh, iya. Ini ya? Ya. Oke. Y sama dengan 11 min 3X kali 1/-5. Nah, ini dari mana? Dari sini. Awalnya adalah min 5Y sama dengan 11 min 3X. Bahwa persamaan garis itu selalu jadikan persamaan gradien ya. Y sama dengan. Nah, di sini kan Y-nya masih ada perkalian dengan siapa? Negatif 5 ya. Masih ada perkalian dengan negatif 5. Kita mau pindahkan negatif 5 ke ruas lain. Kebetulan ini kita pindahkan ke kanan. Karena kita pindah ke kanan, kalau perkalian kita jadikan dia perkalian dengan 1 per siapa? Ini kebetulan min 5, maka dikali 1/5. Sehingga angka di perkalian dengan 1 per negatif 5 itu didapat dari atasnya, min 5 kali Y. Itu ya. Iya, Pak. Mas, Pak. Oke. Ini kan tadi sama ya dengan yang tadi. Mana tadi? Nah, di sini. 3X sama dengan 6. X-nya masih dikalikan dengan 3. Maka untuk memindahkan 3 ke ruas lain, maka nanti akan menjadi perkalian 1 per, bukan lagi dengan 3. Ya kan? Maka di sini menjadi X sama dengan 6 dikali 1 per 3. Jadi per bawahnya itu disesuaikan dengan perkalian di ruas lain itu seperti apa. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dari yang lain mungkin? Kalau ada bilang ada, kalau cukup bilang cukup ya. Kayaknya udah, Pak. Cukup. Yang Lanjut, Pak. Oke, yang lain juga cukup. Cukup, Pak. Belum ada pertanyaan. Belum ya. Lanjut, Pak. Berarti kita lanjut sedikit untuk grafik persamaan. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara masalah grafik, ya nanti grafik itu ya grafik gitu ya, sebuah gambar yang terdiri dari garis lurus berbentuk apa sesuai dengan yang ada di gambar tersebut. Ya namanya grafik ya, simpelnya seperti itu.
Oke, gimana contohnya grafik ya? Kalau misalkan grafik ya kan begini ya grafik, begini grafik gitu ya. Ini Cartesius, begini juga grafik, gini pun juga grafik ya. Nah, intinya seperti itu grafik. Nah, ternyata kalau misalkan kita perhatikan, seandainya grafik ini kita pecah-pecah, ya, contohnya di sini ya. Misalkan grafik ini kita pecah, atau kita jadikan discrete ya. Kalau ini kan continue. Kita jadikan discrete, pecah, 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 pecah gitu ya. Oke, gini kan ya jadinya. Nah, ini kalau kita sambungkan koordinatnya, berarti kan ini ke sini. Oke. Oke. Kalau kita jadikan titik-titik ini memiliki koordinat, ya, maka grafik itu sebenarnya terdiri dari koordinat-koordinat yang disambungkan. Nah, ini bentuk sebuah grafik. Ya. Jadi cara penggambaran grafik pun juga ada di sini. Bahwa kalau misalkan kita ingin menggambarkan grafik, langkah pertama ya kita cari dulu koordinat-koordinatnya berapa. Habis itu kita sudah mendapatkan semua koordinat, kita buat Cartesiusnya, lalu kita plotkan. Nah, ini yang kedua ya. Plot itu maksudnya ditempatkan sesuai dengan koordinat masing-masing. Lalu yang ketiga, simple aja langsung hubungkan titik-titiknya. Ya. Nah, misalkan ada contoh di sini. Ada sebuah persamaan, kita diminta untuk menggambarkan grafiknya. Ini masih simple. Jadi ada persamaan, Y sama dengan X kuadrat min 3. Kita diminta untuk membuat grafik. Langkah pertama kan tadi kita cari dulu koordinatnya. Bebas kan mau berapapun ya. Kita awali dari yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Biasanya X dulu nih. X-nya 0, X1, X2, X3. Ini yang dasar dulu. Nanti kita bisa dapat Y-nya gitu ya. Ini juga dapat Y berapa, ini juga dapat Y berapa. Kalau 0 kita masukin ke persamaan ini ya, berarti kan Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0, 0 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 3. Maka Y-nya negatif 3. Kalau misalkan X-nya diganti dengan 1, karena tadi kita coba. Jadi kalau mencari koordinat, kita coba dari yang paling rendah. Biasanya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita masukin X-nya angka 1, maka Y-nya mengikuti ya. Jadinya 1 kuadrat dikurangi 3 adalah negatif 2. Kalau kita masukin angka 2, maka di situ 2 kuadrat dikurangi 3. 2 kuadrat adalah 4, 4 kurangi 3, 1. Kita masukin angka 3. 3 kuadrat adalah 9, 9 kurangi 3, 6. Atau di sini nih, bisa kita perhatikan. X-nya 0, Y-nya min 3. Lalu kalau X-nya 3, Y-nya min 6 gitu. Ini pun sama kalau X-nya min 1, Y-nya min 2, X-nya min 3, Y-nya 6. Ini yang disebut sebagai cari dulu berapa nilai koordinatnya. Kalau sudah langkah kedua apa? Kita plotkan. Kita awali dari 0. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Y-nya negatif 3. Di mana negatif 3 pada sumbu Y? Yaitu yang paling bawah. Ya. Oke, kemudian kita berarti di sini kalau misalkan kita mau buat grafik dari 0 ke positif 3 dan dari 0 ke negatif 3. Kita cari dulu semua. Ini contohnya ketika X-nya itu 3 ya, Y-nya 6. Berarti di situ ya. X-nya 3, Y-nya 6. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya min. Di sini min berapa? Min 2 ya. Oke, anggaplah ini semua sudah kita plotkan. Langkah ketiga terakhir ya udah langsung kita buat atau kita sambungkan. Nah, inilah yang disebut sebagai grafik. Atau kalau misalkan kita acuannya adalah gelombang, maka ini gelombang kontinu.
Sedangkan yang titik-titik yang di sebelah kiri atau yang di tengah itu adalah gelombang diskrit. Nah, ini sebenarnya nggak kalian pelajari ya tentang gelombang. Mungkin di jurusan lain atau matkul lain. Nah, pada akhirnya yang disebut sebagai grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3 itu ya, yang sebelah kanan ini disebut sebagai grafik. Ada istilah kesimetrian grafik. Ya. Oke, kalau misalkan ada kata-kata simetri, berarti kan kalau misalkan kita potong ya terhadap acuannya, maka itu akan sama. Oke. Kita lihat yang contoh gambar nomor 2 ini. Pada gambar ini dia simetri di sumbu Y ya. Simetri terhadap sumbu Y. Jadi kalau di sumbu Y ini kita lipat gitu ya, maka nanti akan bertemu. Ya, grafik di sebelah kanan akan bertemu dengan grafik di sebelah kiri. Itu disebut sebagai simetri. Lalu yang tengah juga sama. Dia simetri terhadap sumbu X. Simetri terhadap sumbu X. Jadi kalau kita potong searah sumbu X dan ini kita lipat gitu ya, maka nanti grafik atas akan bertemu dengan grafik bawah. Oke. Kemudian yang paling kanan gitu ya. Dia simetri terhadap titik asal. Oke, anggaplah titik asal di mana sih misalkan? Oke, anggaplah titik asalnya yang min X, min Y. Kalau ini kita lipat ya, maka nanti si grafik mana nih? Ini kalau kita lipat ya terhadap sumbu pusat, terhadap sini. Oke. Melipatnya gimana? Simetri terhadap titik asal. Ada lipat juga ya lipatnya ya. Berarti nanti kalau misalkan kita lipat terhadap titik asal, maka akan bertemu simetri. Oke, itu yang disebut sebagai simetri. Kalau kita lipat terhadap siapa, maka nanti akan bertemu masing-masing grafiknya. Di sini ada pengujian simetri yang pertama. Simetri terhadap sumbu Y jika pergantian X oleh min X menghasilkan persamaan yang sama. Oke. Jadi kalau misalkan simetri terhadap sumbu Y itu penggantian X oleh min X menghasilkan persamaan yang setara. Contohnya di sini Y sama dengan X kuadrat. Jadi persamaan min ini itu simetri terhadap sumbu Y. Lalu persamaan X sama dengan Y kuadrat plus 1 dia simetri terhadap sumbu X. Lalu ada persamaan Y sama dengan X pangkat 3 atau ini disebut sebagai kuadrat 3 ya. Bukan kuadrat 3. Pangkat 3 atau kubik ya. Pangkat 3 disebut juga kubik. Kalau pangkat 2 kuadrat, pangkat 3 kubik. Jadi kesimpulannya pangkat 3 atau kubik itu dia simetri terhadap titik asal. Oke, tadi sebenarnya perpotongan juga sudah ya. Perpotongan itu kalau misalkan ada 2 garis atau 1 garis terhadap sumbu itu disebut perpotongan. Nah, di sini perpotongannya yang ditandain warna merah nih. Maka grafik ini apa gitu ya, ada sebuah grafik dia memotong pertama dia memotong sumbu X di titik ini. Yang kedua, dia memotong sumbu Y di titik atas. Yang ketiga, dia memotong sumbu Y di titik bawah. Maka di grafik ini dia mengalami 3 perpotongan. 2 terhadap sumbu Y, 1 terhadap sumbu X. Oke.
Oke, jadi kita di sini di soal. Mana nih? Carilah, ini sebenarnya sudah ada di gambar 5 ya. Cuman gimana sih kalau misalkan kita melihat titik perpotongan? Oke, ada sebuah persamaan y kuadrat min x tambah y min 6 sama dengan 0. Oke, langkah pertama ketika kita mau mencari perpotongan bisa diganti dengan 0. Ya, contohnya di sini kita ganti dulu y sama dengan 0 deh. Maka kita dapat nilai x nanti. Ini kalau kita lanjutkan, y-nya kita ganti 0 kan berarti 0 kuadrat min x plus 0 min 6 sama dengan 0. Oke. Kemudian ini sisa min x min 6 sama dengan 0. Kita jadikan dia x sendirian. Maka di sini min x sama dengan 6. Ini masih ada perkalian dengan negatif. Jadi kalau x-nya aja adalah min 6. Karena yang sebelah kiri kita kali dengan negatif, yang kanan juga harus adil kali dengan negatif. Maka nanti tadi kan dia-nya kita jadikan 0 ya. Maka dia akan mengalami perpotongan di min 6,0. Jadi x-nya min 6, y-nya 0. Nah, di situ. Ya. Kemudian kita mau ngecek perpotongan di titik y misalkan ya. Kan tadi x sudah. Maka kalau kita mau mencari perpotongan di titik y, jadi x-nya kita ganti 0. Maka hasilnya menjadi y kuadrat min 0 tambah y min 6 sama dengan 0. Y kuadrat plus y min 6 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan persamaan kuadrat ya. Faktor dari ini itu adalah y plus 3 y min 2. Kalau kita jadikan sama dengan y sama dengan min 3 yang kemarin ya. Y sama dengan 2. Maka dia akan berpotongan di titik y2 dan y min 3. Ya, kita plotkan dulu y2 di atas, y min 3 di bawah. Sehingga kalau kita ikuti alur apanya ini, koordinatnya jadi seperti ini untuk gambaran grafiknya. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa contoh grafik yang sering di kuadrat dan kubik ya, pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi sebenarnya kalau persamaan x kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat grafiknya seperti ini. Kalau y sama dengan negatif x kuadrat berarti tinggal diinverskan. Oke, kemudian yang atas, yang sebelah kanan ya. Sebenarnya ini ada di materi-materi selanjutnya ya. Kalau ada persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, jika a-nya lebih dari 0, maka dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas bentuk U gini ya. Jadi yang atas terbuka. Atau membuka ke atas. Kalau a-nya kurang dari 0, maka nanti membukanya ke bawah. Ya, membukanya ke bawah. Oke, dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir ada perpotongan dua grafik. Oke. Kita diminta, jadi ada persamaan ya. Y min 2x, Y sama dengan min 2x plus 2 dan juga Y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2. Kita diminta untuk mencari titik perpotongannya itu di mana. Oke, kalau ada dua persamaan Y, maka langkah pertama kita buat sama ya. Maksudnya kita substitusikan. Oke, Y awal adalah min 2x plus 2. Y yang kedua, 2x kuadrat min 4x min 2. Oke, kita substitusikan dulu. Ya, di sini min 2x pindah ke kanan jadi plus 2x kan ya. Jadi ini awalnya itu adalah 2 sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2 plus 2x. Ini kita sederhanakan 2x kuadrat min 4x dengan 2x kan jadi min 2x ya. Min 2. Ini masih ada angka 2, kita jadikan 0, yang sebelah kiri 2 pindah ke kanan jadi minus. Jadi 0 sama dengan min 2x kuadrat min 2x min 2 min 2. 2x kuadrat min 2x min 4.
Kita sederhanakan ya, kita bagi 2 semuanya. Karena bisa kita bagi 2, jadi x kuadrat min x min 4. Ini sudah persamaan kuadrat, kita faktorkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalian bisa cari sendiri. Langsung aja, saya cepat aja. Oke, min 4 itu ada ini belum, ini yang kanan dibagi 2 ya, ini belum dibagi 2. 2x kuadrat bagi 2 adalah x kuadrat, min 2x bagi 2 adalah min x, min 4 dibagi 2 adalah min 2. Maka ini hasilnya adalah min 2 plus 1. Sehingga dia akan berpotongan di x sama dengan 2 dan juga x sama dengan min 1. Oke ya. Nah, ini grafiknya berpotongan di x-nya sama dengan 2, kan ya. X-nya 2 dia berpotongan, x min 1-nya dia berpotongan. Oke. Lalu kita dapat x min 1 berapa sih nilai y-nya gitu ya. Kita lihat aja. Dapat 0 sih, karena kan tadi y-nya kita jadikan 0. Oke ya. Jadi seperti itu ya, yang dimaksud dengan perpotongan 2 garis. Oke. Kemudian kalau kita substitusikan nanti dapat nilai y-nya itu adalah 4 dan negatif 2. Ya. Dari mana dapat 4 dan negatif 2? Kita coba substitusikan ya. X-nya kita jadikan 0. Coba deh. Y sama dengan min 2 kali 0 tambah 4. Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat tambah min 4 kali 0 tambah min 2. Jadi Y sama dengan, ini 2 ya. 2, Y2-nya sama dengan min 2. Ya, min 2, oke. Kalau kita substitusikan ya, min 2x plus 2. Min 2, 4. 2, bentar ya. Min 1, min 2 tambah 2, 4. Masa 2 dikurangi 4. Kita substitusikan dulu deh. Min 1.
min 1. Oh, ini min 1 ya. Plus 4. Oke. Jadi tadi kita dapat X-nya min 1 dan X-nya 2. Lalu kita substitusikan ke 2X ini ke persamaan awal. Nah, contohnya di sini. Saya awalnya persamaan pertama, saya masukkan nilai min 1. Maka persamaan lainnya kita masukin 2 ya. Dapat 4 dan negatif 2. Oke, nah kalau misalkan yang pertama kita masukin angka 2, yang keduanya kita masukin angka min 1, hasilnya sama. Maksudnya hasilnya ada 2 juga sama, min 2 dan 4. Walaupun menjadi beda ya. Jadi Y awal, persamaan awal 4, persamaan keduanya itu 2, min 2. Tapi yang kita lihat ya hasil akhirnya 4 dan min 2. Kemudian yang kedua juga 4 dan min 2. Nah kalau di sini, ya, min 1-nya kita masukkan ke persamaan ini ya, yang persamaan yang garis lurus ini. Adapun 2-nya dimasukkan ke persamaan kuadrat. Oke, 2-nya dimasukin ke persamaan ini. Angka min 1-nya dimasukin ke sini. Oke. Itu terakhir dari saya. Ini sudah habis. Ada yang mau disampaikan atau dikonfirmasi, silakan. Permisi Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang gambar 7 yang terakhir berarti arah hadapnya kan ke atas ya. Berarti tadi acuannya apa Pak? Kalau ke atas Kurvanya. ini sebenarnya belum kita bahas ya. Kalau ke atas nilai A-nya terus negatif. Maksudnya Berarti itu terbukanya kan ya. udah termasuk apa belum? Kenapa? Udah termasuk ke persyaratan arah hadap apa belum ya itu ya? Belum. Kita belum membuat grafik ya. Apakah dia nanti terbuka ke atas atau ke bawah? Kalau terbuka ke atas, kalau kita sesuaikan dengan gambar di atas atau basicnya, maka nilai A-nya harus lebih dari 0 atau positif. Nah, ini di pertemuan setelahnya ya. Ini masih dasarnya. Oh, oke Pak, terima kasih. Oke. Jadi ini mungkin intro juga ya. Nanti kedepannya kita akan memprediksi bagaimana gambar grafik. Atau bagaimana cara menggambar grafik yang lebih rumit ada. Kalau di bukunya masih lumayan jauh ya. Enggak sih, tinggal mungkin 2-3 pertemuan kayak deh. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Kalau ternyata cukup, ya silahkan cukup. Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan.